Hai Besti, perkenalkan kami dari cast film Pemandi Jenazah. Aku Agni berperan sebagai Lela. Dan aku Amara Sofi berperan sebagai Rika. Jadi tolong ceritakan karakter dan cerita singkat kalian tentang film ini. Oke, dari cerita singkat aja kali ya. Jadi sesuai judulnya Pemandi Jenazah, film ini menceritakan tentang pemandi jenazah itu sendiri gitu. Bagaimana rasanya ada di sepatu seorang pemandi jenazah, dan di balik itu juga kita mau menceritakan bahwa film ini tuh kita kayak diingatkan sama kematian gitu, karena sebaik-baiknya pengingat emang balik lagi kematian gitu. Dan tidak baiknya bergunjing dan dosa-dosa bergunjing itu sendiri, karena nanti akan menjadi bola salju dan akan jadi petaka untuk diri kita sendiri. Di balik itu semua, Lela seorang pemandi jenazah, dia menemukan kejanggalan-kejanggalan yang aneh ketika memandikan jenazah dan berusaha mengungkap itu semua. Aku Amara, aku berperan sebagai Rika. Jadi Rika ini dia ngekos gitu di kampung situ. Dia tuh karyawan supermarket kecil. Terus dia orang yang sangat santun, baik, terus suka ngebantuin tetangga-tetangga di sekitar. Pokoknya wanita yang manis gitu. Dan benang merah di film ini. Ya, salah satu benang merah. Aku berperan sebagai Lela. Lela ini karakternya seorang pemandi jenazah itu sendiri. Pemandi jenazah turun-temurun dari ibunya dan kemudian diturunkan ke dia. Menjadi seorang pemandi jenazah itu bukan keinginannya gitu, dia punya cita-cita yang lain. Tapi karena keadaan, akhirnya dia diharuskan menjadi pemandi jenazah gitu. Dan karakternya itu seorang anak pertama, punya adik, Arif, terus juga punya sedikit jiwa kepemimpinan, terus keras kepala, dia juga sensitif dan intuitif, terus dia berusaha sekali ingin memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Ya kan judulnya tuh kayaknya mencolok beda banget dari film horor lainnya gitu. Langsung profesi pemandi jenazah. Gimana perasaannya, ngeri, takut, atau gimana? Curious sih, penasaran kok aku. Kalau aku sih emang pas lagi ditawarin judul itu kan dari awal emang aku nggak pernah lihat jenazah, terus nggak pernah ziarah, nggak pernah, ya mungkin ziarah pernah lah, datang ke makam gitu, tapi nggak pernah lihat orang dikuburin atau jenazahnya sendiri. Jadi aku ngerasa kayak ya suatu hal yang baru gitu kan. Dan apalagi pas udah baca sinopsisnya, terus udah mulai baca detailnya gitu, skripnya. Kalau aku lebih ke penasaran nih, kayak apa nih pemandi jenazah. Nggak pernah denger judul yang mirip-mirip gitu, atau kayak wah iya ya, kayak sosok pemandi jenazah ini yang sering banget dilupakan, padahal pekerjaan dia tuh pekerjaan yang dibilang sangat mulia tapi juga mengerikan. Terus jadi kayak penasaran aja pas baca sinopsisnya, makin kayak wah ini gila. Iya. Gitu. Crazy. Sebagai pemandi jenazah sendiri nih, kira-kira ada risetnya nggak untuk peran itu? Tentunya ada, dari production house-nya sendiri juga menyediakan waktu yang cukup, satu untuk bedah naskah, terus akhirnya untuk bedah karakter, untuk menjiwa karakter, dan sampai proses jadi seorang pemandi jenazah gitu. Jadi dari PH-nya didatangkan seorang pemandi jenazah namanya Bu Hikmah yang sudah berprofesi kurang lebih 41 tahun memandikan jenazah. Kalau dari aku sendiri pengennya sih pasti ada ya, dan untungnya produser juga nggak perlu aku minta, udah nyediain gitu, karena emang profesinya nggak main-main kan, dan nggak mungkin salah kan ketika mandiin, ketika baca doa atau ketika menghafani gitu. Jadi emang ya harus workshop sampai bisa, dan penonton waktu nonton ya harus believe kalau misalkan aku emang pemandi jenazah gitu. Dan alhamdulillahnya ada, dan ya udah ayo let's do it. Untuk
Kak Amara syuting, gimana perasaannya syuting film horor? Kan sebelum-sebelumnya lebih ke genre drama percintaan, film action gitu. Jujur aku penakut ya gitu. Low-key penakut ya anaknya, jadi kayak aduh lumayan. Sebenarnya awalnya kayak ya udahlah tenang aja gitu. Toh juga maksudnya kan syutingnya kan rame-rame ya, ada kru, ada pemain yang lain gitu-gitu. Cuma pas workshop sama kamu yang pertama kali ketemu sama Bu Hikmah, nggak tahu kenapa hawanya tuh beda gitu. Awalnya cuma pusing doang, terus hari kedua syuting ada Bu Hikmah di mana? Di base camp, terus tiba-tiba ya ketemu, terus tiba-tiba aku pusing, sakit, muntah-muntah, terus sampai minum obat, sampai harus tidur dulu biar sembuh gitu. Kayak waktu aku lagi pusing dipijitin sama Bu Hikmah gitu-gitu, tapi tetap sakit gitu. Jadi dari awal emang aku udah takut duluan sih, cuma nggak tahu kalau bakal sampai kayak sakit atau apa gitu-gitu. Jadi di pertama kali workshop yang ketemu sama Bu Hikmah, pemandi jenazahnya, beliau ini habis mandiin 3 jenazah dan emang belum bersih-bersih, belum mandi besar gitu. Jadi mungkin energinya kebawa. Dan yang kena bukan cuma Amara, bukan kebetulan lagi. Banyak. Ibuku, Ibu Siti yang meranin Bu Jenar, itu juga muntah-muntah waktu pertama kali workshop. Bulan nggak ada angin, nggak ada hujan, datang workshop itu masih santai, masih yang jagger gitu kan. Gitu. Setelah ketemu Bu Hikmah, langsung semuanya langsung drop sih. banget. Bahkan kan waktu workshop itu kan ada kayak orang yang dikafanin kan, kita pakai telko gitu, dan telkonya pun sakit. Jadi stuntman-nya sakit, terus Amara sakit, Mbak Jenar sakit. Itu baru masih fresh banget, baru mulai workshop gitu. Kamu juga bukan yang udah kecapean gitu loh. Jadi bukan sebuah kebetulan juga gitu. Ditambah lagi di hari itu karena langsung dihentiin gara-gara emang udah maghrib juga gitu. Terus juga ada keanehan kayak mobil di depan workshop tiba-tiba nyala. Case-nya nggak tahu, produsernya udah freak out, terus Bu Hikmahnya juga langsung kayak udah, terus kayak udah sini Agni, Mbak Jenar, Amara kita bersihin, aku bersihin dulu, terus dibersihin sama Bu Hikmah, pakai caranya Bu Hikmah. Iya, pas yang aku sakit itu kan langsung dipijitin, langsung kayak didoain gitu, terus habis itu kita take satu scene, dan awalnya yang belum muntah-muntah, belum apa ya, cuma pusing doang gitu. Pas lagi take, mana take-nya kan rame-rame kan kita, terus kamu kayak scene-nya lumayan intens gitu, dan di situ aku udah mulai kayak tiap keluar ruangan udah gini doang, kayak aduh aku udah bawaannya pengen muntah banget gitu, mau diapain juga, mau dipijit, mau diapa tetap kayak gitu. Terus Bu Hikmahnya kayak dia juga kayak udah bentar ya karena kita kan juga ribet take gitu kan, jadi itu lumayan, hari itu aku lumayan takut sih. Setnya emang creepy abis, jadi emang effortless, nggak ngeset sih. Jadi emang kayaknya produser dan tim art, sutradara juga emang mengembrace apa yang ada, ketemunya emang tempat yang angker, ya udah dipakai yang itu. Ya akhirnya ini sih dari produser kayak selalu mendatangkan Bu Hikmah buat nemenin aku, terus juga ada yang jagain juga kalau ada pawangnya juga gitu. Terutama rumahnya Lela sih yang serem banget. Kayak kita pemain kan sempat datang untuk ngecek kayak rumahnya Lela gimana, rumahnya sempat observasi lah gitu. Dan pas kita ngeliat rumahnya Lela ini, aku nggak berani masuk sih. Aku sama ada Bu Nola itu kita tunggu di luar aja karena bener-bener rumahnya kita kesana tuh siang-siang jam 11 sampai jam 12 gitu. Cuma cahaya matahari tuh nggak masuk dan lembab banget, terus habis itu atapnya tuh udah ambruk semuanya. Aku baru tahu setelah selesai syuting hari pertama promo, kalau ternyata rumah itu di kasur di mana tempat aku tidur dan berakting itu adalah tempat di mana yang punya rumah meninggal di situ. Kasur itu juga nggak di take out gitu, nggak diganti. Jadi kayak
Konsepnya apa ya? Kok baru dikasih tahu sekarang ya? Pantes ya. Prank ya. Kayak kenapa gitu ya? Gitu. Jadi kayak emang serem aja sih, rumah itu udah ditinggalin lama gitu, dan apa ya, si ibu-ibu yang meninggal di situ sendirian ditemuinnya setelah beberapa hari kemudian baru ditemuin karena emang gak ada yang jagain ya. Gitu. Sebatang kara gitulah orangnya. Dan di samping rumah itu lebih mencekamnya ada kuburan coy, karena itu tanah wakaf. Jadi kayak jadi aku tahu sih alasan kenapa produser ini nggak ngasih tahu, mungkin takut kalau kita takut gitu. Udah keburu takut duluan kan gitu. Jadi ya Terus gimana cara kalian buat menyeimbangkan urusan karir dengan urusan pribadi, kehidupan pribadi gitu? Ada gimana cara menyeimbangkan? Kalau aku emang di schedulein gitu sih. Soalnya kan kita biasanya memang dapat schedule kayak hari apa aja kita syuting gitu kan. Terus juga masalah pribadi kan, atau hal-hal pribadi yang harus dilakukan sebenarnya kan, kayak misalnya masalah rumah atau masalah apa. Sekarang udah banyak hal yang bisa dikerjain digital gitu. Gitu sih, kebanyakan sih digital ya. kalau aku karena nggak bisa fokus ke banyak hal, jadi aku ngerjainnya bener-bener one by one gitu. Kalau emang ada satu film ini, aku maunya fokusnya ke karakter ini, baru bisa pindah ke karakter lain. Dan kehidupan sosialku mau nggak mau ya aku buang dulu buat fokus di karakter ini gitu. Karena si karakter ini intens gitu loh. Jadinya ya udahlah, bye Agni gitu. Jadi selama 2 minggu itu aku ngerasa kayak bukan Agni gitu. Aku Iya cuman sih. pulang ke rumah tuh buat tidur. Istirahat. Sisanya udah di lokasi. Dan aku udah nggak pernah nge-gym karena emang karakternya nggak mungkin badannya bulk atau apa ya, kering gitu kan. Jadi kayak ya udah embrace aja ke miserable-nya Ke si apa? Lela gitu. Jadi emang fokusnya satu-satu, terus kehidupan pribadiku ya aku belakangin dulu. Durasi syuting jadi pertimbangan kalian nggak buat ngambil tawaran film? Jadi kan beberapa film durasinya beda, ada yang hanya beberapa minggu, beberapa bulan, atau yang lama gitu. Bisa jadi juga sih gitu. Soalnya kalau misalkan kelamaan juga nggak enak, tapi kalau misalkan terlalu cepat juga nggak bagus juga ntar filmnya gitu. Kalau aku sih yang pastinya dikonsernin banget, kalau durasi film itu sendiri aku nggak terlalu mikirin ya. Tapi kalau durasi syutingnya, kalau terlalu bentar, itu aku agak Yang bahaya ya. kok gini gitu. Serius Soalnya nggak sih ngerjainnya? kita bisa kerja rodi banget gitu. Selain itu kayak mau mepet banget nih kerjaan, ini film dikerjain serius nggak sih? Mikirnya gitu sih. Jadi kalau malah lebih lama, preparationnya pasti lama. Kalau syutingnya lama kan pasti preparationnya juga lama kan. Balik lagi ke filmnya di Pemandi Jenazah, ini suasana setting saat syuting itu gimana? Ada replikanya nggak? Replikasi jenazahnya buat untuk adegan gitu, untuk Pemandi Jenazah? Nggak pernah, beneran pakai stuntman. Jadi bener-bener menghayati gitu. Manusia beneran isinya gitu. Ya aku sih titip juga sih buat ke produser, ke sutradara, kalau boleh pakai stuntman beneran ya, biar lebih menghayati gitu. Dan alhamdulillahnya requestnya diturutin. Tuh. Sebelum adegan mandiin jenazah ini sendiri, kalian melakukan ritual khusus nggak sebelum itu? Berdoa biar lancar, biar kusyuk, biar karakternya juga gampang masuk. Aku berdoa, dengerin musik gitu, terus nggak boleh ada yang ngajakin aku ngomong, terus menyendiri. Nggak, soalnya nggak bisa bener-bener dari yang biasa aja terus harus bener-bener masuk ke Lela yang lagi down banget gitu. Nggak bisa yang langsung gitu. Iya sih. Kalau aku kan nggak jadi pemandi jenazah ya. Cuma kalau masuk ke karakternya, sejujurnya karena environment dari set itu sendiri sih yang bikin mudah banget untuk masuk ke karakternya gitu. Dan kayaknya kita para pemain juga sadar gitu loh untuk ngasih waktu dan space masing-masing, ya kan? Iya. Kayak pas kita lagi di base camp tuh cenderung untuk sibuk sendiri, kayak ya mau terserah apa yang kalian lakuin, tapi emang kita secara nggak langsung ya udah ngasih space satu sama lain aja. Jadi nggak, kalau aku sih nggak terlalu banyak yang harus dilakuin gitu.
gitu sih. Jadi selama proses syuting ini, selain yang tadi udah diceritain, ada nggak momen atau pengalaman yang paling bikin serem, merinding gitu? Iya. Yang di rumah. Yang di kuburan. Di kuburan. Di kuburan deh. Iya, itu kan Hari terakhir terakhir kita syuting. Hari-hari penghabisan. Hari-hari penghabisan benar-benar hari terakhir ya, tanggal 28 Oktober. Itu yang lain pada lagi party Halloween gitu kan. Kita Halloween-nya di kuburan. Beneran. Terus scene Agni tuh di dalam kuburan. Bener-bener di dalam. Buat teman-teman yang udah nonton nih, kalian pasti tahu kan, aku Iya. ada dipocongin dan dikubur. Mohon maaf, itu kuburan Itu asli. beneran. Itu kuburan. Ya aku asli. pikir kayak ngeset di studio gitu, ternyata enggak, di prank gitu. Kalau dibilang produsernya nggak punya duit juga enggak gitu, tapi emang pengen menghadirkan scene yang mencekam aja gitu. Jadi kayak lumayan sih sampai pas hari terakhir kan kita sebenarnya yaudah tungguin Agni kali ya gitu. Tapi kayak aduh ini udah jam 3 pagi di kuburan gitu kan, Halloween pula gitu. Terus kayak ya kayaknya nih gue pulang duluan deh ya gitu. terus gue udah banyak yang nungguin, masa kayak Enggak, gue nggak mau. Boleh nggak diganti di studio ini aja? kan nggak mungkin kan. Ya udah akhirnya mau deh tuh dipocongin dan dikubur hidup-hidup di kuburan yang literally kuburan. Yang katanya tanah itu belum pernah ada yang make. Kan nggak tahu ya? Itu beneran digali beneran, soalnya aku aja Di kayak kuburan. aku ngelihat kamu kan dari atas soalnya pas lagi di scene itu. Dan lumayan Ya ampun. Gitu. ada satu kejadian lagi sih. Ini kayaknya nggak serem kali ya, tapi jadi ada satu scene yang aku, Ohim, sama Agni, scene-nya tiduran di tanah dan hujan gitu kan. Nah pas aku masih tiduran di tanah kan ke aku dulu gitu ya take-nya. Pas aku tiduran di tanah kok ada yang jatuh anget-anget gitu. Jadi itu tuh udah jam 3-4 pagian gitu loh. Aku nggak tahu ini kok jatuh anget-anget, itu tai ayam. Jadi di atas kita itu ada pohon dan ayam itu pada di situ karena itu kan mau subuh ya. Terus kayak ayamnya tuh mau berkokok gitu kali ya. Udah pada Nggak ada paham suara-suara berkokok juga sih gitu. Udah mulai ada suara berkokok gitu-gitu. Terus abis itu kok anget-anget. Awalnya aku diem aja. Kok Terus bau-bau belum bau tuh. Terus abis itu aku masih duduk gitu kan. Terus abis itu kayak pokoknya ada teknis gitu lah, aku duduk gini, lah kok putih-putih gitu kan. Terus kayak ini kayak tai ayam. Terus abis itu ya digusur gitu lah ayamnya. Tapi kan itu tai ayam masih di situ kan. Terus scene hujan. Jadi aku tiduran dulu di situ, nanti Ohim datang dan Agni gitu kan. Terus hujan, airnya ngegenang Itu tai ayam kena ke kita bertiga. gitu. Jadi especially me gitu. Dan aku waktu itu nggak bilang ke mereka sih. Setelah take baru aku bilang kayak, nih sebenarnya ada tai ayam tadi. Terus pas udah rap, usilnya kita pelukin Kita pelukin semua orang. Satu-satu, kecuali Mbak Hadra ya, kita nggak berani kalau Mbak Hadra. Sakit. Karakter yang aku suka yang background story-nya kuat sih pastinya. Yang terutama yang psikopat gitu, karena aku suka baca buku yang psikopat gitu. Pantes. Cegil ya guys. Cegil, guys. kita berdua cegil. Iya, nggak ngakuin gitu aja. Gitu. Iya, jadi kayak aku dari SMP kali ya suka nonton seri-seri yang kayak gitu. Dan aku ngerasa kayak lebih settle, ekspresinya lebih bahaya gitu biasanya orangnya. Enggak, aku malah nggak berani nonton thriller. Makanya pas aku lihat trailernya film ini, kan ada darah-darah gitu-gitu, aku nggak siap, aku nggak tahu aku bisa nonton film ini apa enggak. Gitu sih. Kalau dari aku apa ya, dulu emang sih pengen nih mainin yang psycho, yang apa gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke apa ya, apapun perannya, aku mau mendalaminya sih. Soalnya jujur aja emang ngedalamin peran tuh nggak gampang gitu. Jadi kayak oke, apapun perannya, ayo gitu. Yang penting kayak boleh nggak dari senimannya gitu dikasih
dikasih waktu yang cukup untuk ngedaleminnya, lebih ke situ sih Kak. Iya sih. Kalian kan selama ini udah berakting dengan banyak aktor ya, tapi siapa yang paling berkesan? Kalau aku pastinya berbeda-beda ya kesannya, maksudnya kayak di project ini gitu. Aku ngerasa di project ini aku banyak banget belajar hal baru. Dari judulnya sendiri aku nggak pernah lihat jenazah gitu kan. Dan di judul ini aku pertama kali ketemu kamu, terus pertama kali kerja bareng Ohim bersama ibu-ibu yang lain. Jadi kayak selalu berkesan sih pastinya gitu. Kalau dari aku, setiap project emang punya warnanya sendiri, terus juga punya ceritanya sendiri, dan apa ya, dengan menghadapi intrapersonalitas yang beda-beda gitu. Terus kayak apa ya, tapi selalu banyak yang bisa diambil dari setiap individu gitu loh, gitu kayak Amara gitu, ya dia gampang untuk diajak kerjasama, terus gampang juga untuk bangun chemistry-nya. Ohim pun kayak gitu. Terus Bajenar yang udah sering kerjasama bareng gitu. Setiap produksi tuh selalu ada cerita yang baru yang emang bisa buat aku belajar gitu. Terus juga di sini tuh banyak banget ibu-ibu senior yang emang udah A-list tapi masih nggak pelit bagi ilmu gitu. Jadi kayak pasti selalu ada cerita yang baru dan pelajaran yang bisa diambil gitu. Jadi emang semua aktris aktor di Indonesia ini luar biasa bakatnya. Kira-kira kalian nggak mau kerja dengan aktor yang kayak gimana? Lebih ke yang pengen di take-nya diduluin dan pengen pulang cepet. Soalnya aku pernah kayak gitu, terus akhirnya aku take-nya diterakhirin gitu, dan ya sebenarnya nggak apa-apa karena tugas aktor juga nunggu gitu ya, dibayar untuk nunggu juga gitu. Nggak apa-apa sih, beneran aku nggak apa-apa, aku melakukan kewajiban gue sampai selesai, dan aku kayak istilahnya ngeduluin dia nih yang lebih senior gitu kan. Ternyata di akunya juga rugi gitu, habis itu aku tipes masuk rumah sakit. Kalau aku kan gimana ya, pastinya di awal tuh kan karena syuting itu pasti kita diajarin untuk nunggu gitu, nunggu tapi masih ngejaga mood, masih ngejaga ya kita nggak boleh kelihatan capek, kita nggak boleh kelihatan ini. Nunggu tuh lumayan sesuatu hal yang super tricky buat aku. Cuma makin kesini makin apapun sifat yang aku temui yang aku nggak suka, aku cuma kayak ya udah good to know aja. Bukan yang aku nggak mau kerja sama mereka, tapi ya udah just good to know. Menurutku ya Besti Insel, kamu harus nonton film ini karena film ini bukan hanya sekedar menyodorkan jump scare atau berusaha menghibur untuk nakut-nakutin kalian, tapi horor ini juga mempunyai cerita yang bagus, terus juga banyak sekali yang bisa diambil dari film ini. Dan apa ya, kalau buat pencinta horor, kalian akan suka sama film ini karena sangat mencekam. Film ini have a very good quality dari efek dan lain-lainnya. Jadi kalau aku kan tipe yang agak terganggu dengan efek-efek yang gimana gitu. Jadi dari trailernya aja aku udah suka banget. Terus juga film ini pas dari awal aku baca sinopsisnya itu banyak banget yang kita nggak cuma belajar tentang kematian gitu loh, tapi kita juga belajar tentang oh ternyata sesuatu hal yang kayak gini itu bukan cuma nyakitin hati orang, tapi bisa ngefek ke hal yang lain gitu. Jadi sifat-sifat buruk itu dikasih tahu, kayak worst skenario-nya itu bisa kayak gimana. Terus juga ending dari film ini menurut aku dilematis banget sih. Bisa tergantung kayak perspektif kita aja, kayak lebih nge-side yang mana, bisa happy ending, bisa sad ending, itu tergantung kitanya. Dan itu menurut aku sesuatu hal yang nggak banyak di film horor gitu sih. Betul. Yeay! Baca selengkapnya di intipseleb.com.